Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Hadirin hadirat jamaah Masjid Asyam, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita sehingga kita bisa hadir, bisa datang ke masjid yang kita cinta ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan ibadah-ibadah kita ini dicatat sebagai amal soleh kita dan juga menghantar kita mendapatkan ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, apa kabarnya nih Bapak-bapak, Ibu-ibu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu akbar. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur tentunya, dan ini luar biasa karena Allah yang memberikan kekuatan. Makanya kalimat terakhirnya Allahu Akbar ya. Nah, dan kalimat Allahu Akbar ini kita bisa melangkahkan kaki kita ke sini ya, yang mungkin padahal kita berat memang kadang-kadang ketika kita mau datang ke masjid ya, banyak godaannya, karena godaannya antara lain adalah kita enaknya tidur gitu kan. Si ngantuk gitu. Tapi nggak apa-apa ya, mudah-mudahan kalau ngantuknya di masjid amalnya lebih besar ya, gitu. Ya, baik ya. Ya, karena langkah kita dari rumah ke sini aja, insya Allah itu pun sudah mendapatkan berbagai kebaikan, apalagi di pagi hari ini ya, gitu ya. Ya, baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita masih mengkaji ayat yang berkaitan dengan perintah puasa ya. Yaitu masih ingat ya, bahkan sudah hafal semuanya, bahkan sudah melotok di luar kepala ya semuanya ya. Yaitu Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 ya. 183. Nah, ingat kata 3 di situ untuk mengingatkan kepada kita bahwa dalam ayat tersebut ada 3 hal yang pokok yang perlu kita bicarakan ya. Yang pertama adalah iman ya. Alhamdulillah masalah iman ini sudah kita bahas kajian minggu yang lalu ya, Sabtu yang lalu. Terus yang kedua asyam ya. Di situ kata asyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, kata asyam. Nah, itu pun sudah dibahas minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu sudah dibahas tentang puasa dan lain-lain ya, gitu ya. Nah, itu kalau dikaji memang mungkin nggak cukup 1 bulan ya tentang puasanya sendiri, apalagi dengan prakteknya kan. Kemudian yang terakhir kata tatakun ya, artinya takwa ya. Nah, takwa ini makanya kita coba merefresh kembali, mencoba mengingatkan kembali ya, berkaitan dengan takwa ya. Saya sudah membuat catatan berkaitan dengan takwa ini, dan nanti ada 3 juga yang kita kaji berkaitan dengan takwa. Yang pertama, keutamaan bertakwa. Nah, apa sih keutamaan bertakwa gitu ya. Kemudian yang kedua, pengertian takwa. Nah, apa itu takwa? Kemudian yang ketiga, tentang ciri-ciri orang yang bertakwa ya. Nah, ini landasannya nanti semuanya dari Al-Qur'an ya. Jadi baik pengertian, kemudian ini pun itu nanti kita lihat dari Al-Qur'an ya. Dan beberapa tafsir, ada 2 tafsir yang saya coba baca. Yang pertama adalah
tafsir yang disebut dengan tafsir Jalilain ya. Jalilain ya, bukan Jalalain tapi Jalilain ya. Kenapa disebut Jalilain? Jalilain itu artinya tafsir yang memang ditulis oleh dua orang yang bernama Jalil ya gitu ya. Jadi Jalil itu ada dua ya. Jadi yang disebut dengan Jalal tapi ya, Jalaluddin. Yang pertama Jalaluddin Muhammad bin Ahmad ya, bin Mahali ya. Kemudian yang kedua Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar gitu, As-Sayuti. Nah itu makanya disebut tafsirnya tafsir Jalilain ya, Jalilain dua Jalal ya, dua Jalal ya. Dan ini biasanya di pondok-pondok itu juga itu dikaji karena Jalilain ini sebetulnya kalau kita pahami sedikit tentang tafsir Jalilain itu kajiannya lebih banyak ke bahasa. Jadi kajian bahasa. Jadi kalau kita ingin lebih mendalam kaitannya dengan bahasa maka tafsir itu. Kemudian yang kedua yang saya referensinya dari tafsir Ibnu Katsir. Nah kalau dari Ibnu Katsir ini ternyata cara kajiannya berbeda juga ya. Dia kajiannya lebih banyak tafsirul ayat bil ayat. Jadi ayat ini ditafsirkan lagi dengan ayat, kemudian ditambah dengan hadis ya. Kemudian ditambah lagi dengan ra'yu, dengan pemikiran gitu. Jadi menurut saya Ibnu Katsir dalam kajian itu lebih mendalam ya, berkaitan dengan pemahaman ya. Pemahaman makna ya. Tapi kalau Jalil itu memang dari bahasa ya. Ya baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba sekarang kaji berkaitan dengan keutamaan takwa ya. Nah, keutamaan takwa ini terutama nanti bapak-bapak atau ibu-ibu bisa membaca dalam surat At-Tolak ya. Surat At-Tolak memang di dalamnya banyak berkaitan dengan talak ya. Ya. Nah, terus di sana terutama ayat 2, 3 dan juga 4 ya. Jadi ayat 2, 3, 4 bahkan ayat 5 gitu ya. Jadi situ ada beberapa keutamaan yaitu orang yang bertakwa ya. Yang pertama misalnya dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 2 ya. Ayat 2 di sana Allah menyatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bahkan ini ada yang dijadikan amalan untuk zikiran ya, supaya mudah rezeki katanya yang lain baca ayat ini ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillah wa huwa hasbuh ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ini Allah yang menyatakan ya, dan firman Allah benar kan, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Kita dalam kehidupan ini kan banyak kesulitan kadang-kadang gitu ya. Dan kesulitan itu selalu ada ya. Pagi, siang, sore ada aja kesulitan. Terus karena memang itu ujian kita itu dikasih kesulitan ya. Tapi ternyata Allah juga memberikan motivasi kepada kita. Terutama tadi yang subuh dibaca dalam surat Al-Insyirah ya. Di situ Allah memotivasi 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra, innamal usri yusra ya. Bahwa dalam kesulitan itu ada kemudahan. Allah sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan. Kita kan kadang sulit dulu, mikir dulu gitu kan gitu. Ikhtiar ya, tahu ketemu. Nah, saat ketemu alhamdulillah ya. Kita kan pasti ke dalam usaha pun kita kadang-kadang jatuh bangun dulu kan gitu kan. Gitu jatuh bangun dan itu kan. Tapi kita nggak putus asa terus gitu ya. Ternyata kadang-kadang menemukan jalan keluarnya kan gitu ya. Ada jalan keluarnya gitu. Ya ja'alahu makhraja. Kemudian yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu dalam ayat itu, dalam ayat berikutnya, ayat ketiganya ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu menggunakan kata wa itu dan. Berarti kata sambung ya, huruf ataf namanya. Wa yarzuqhu, dan Allah akan memberikan rezeki dari yang tidak kita duga-duga ya. Nah cuman kadang-kadang ini yang kadang-kadang berat ya, kapan gitu ya, sabar ya. Tahu ya alhamdulillah gitu ya. Makanya berarti kuncinya kita takwa ya.
Cuman benar nggak kita orang yang bertakwa kan gitu ya. Makanya kita memperbaiki ketakwaan kita. Nah makanya dengan puasa itu membentuk manusia bertakwa kan gitu kan. Makanya dengan puasa ini mudah-mudahan kita tentunya menjadi orang yang bertakwa. Makanya dalam ayat itu ujung ayatnya itu la'alla ya kan. La'allakum tattaqun. Nah, la'allakum tattaqun ini ternyata kalau dalam tafsir Jalalain di situ disebut bahwa la'alla itu adalah sebagai litaraji, sebagai harapan. Makanya diterjemahkan sebagai mudah-mudahan katanya gitu ya. Tapi kalau dalam kalamullah disebut dengan litahqiq ya. Litahqiq itu artinya penegasan. Penegasan ada yang artikan bahwa pasti gitu. Orang yang puasa kalau benar-benar puasa pasti dia akan menjadikan jadi orang yang bertakwa ya gitu ya. Kalau benar-benar takwa puasanya ya. Makanya puasa itu kata Rasulullah tidak hanya menahan lapar dan haus ya, tapi juga menahan diri dari hal-hal yang tidak baik kan gitu ya. Nah itu ya. Maka dengan puasa ini kalau betul-betul jalankan maka pasti akan menjadi orang yang bertakwa. Makanya disebut dengan litahqiq ya. Jadi kalau dari segi bahasa asalnya litaraji gitu. La'allakum tattaqun kan itu ya di situ. La'allakum tattaqun. Nah, itu yang kedua ya, kembali kepada keutamaan orang yang bertakwa. Yang pertama adalah Allah akan memberikan jalan keluar. Kemudian yang kedua akan memberikan rezeki dari yang tidak diduga-duga. Kemudian yang berikutnya di ayat 4, wa miyattaqillah yaj'alhu min amri yusra. Maka Allah akan memberikan kemudahan dalam segala urusannya. Jadi urusannya dimudahkan. Tadinya sulit, mudah kan itu ya. Insyaallah alhamdulillah, makanya kita sering kadang alhamdulillah sekarang lagi dimudahkan sama Allah kan itu mudah. Termasuk kita datang ke sini ke masjid, ini termasuk kita yang dimudahkan oleh Allah. Ya. Karena tidak semua orang bisa datang ke masjid ini. Keinginannya ada, saya mau sholat subuh gitu kan. Mau sholat subuh di masjid berjamaah. Tapi melangkah ke sini tuh kadang-kadang berat gitu. Tapi kita termasuk yang dimudahkan oleh Allah. Makanya kita alhamdulillah. Termasuk qiyamul lail ya. Qiyamul lail itu beratnya bukan main gitu. Karena godaannya itu ya. Kita kadang-kadang sholat qiyamul lail itu kadang-kadang udah ada niatan saya mau bangun jam 2 gitu kan. Begitu dibangunkan oleh Allah jam 2, jam 2 kayaknya masuk kantuk berat nih gitu ya. Tanggung nanti jam 3 gitu kan. Tidur lagi, begitu tidur lagi tahu masih ngantuk juga gitu kan gitu. Jam 4 aja gitu kan, masih ada setengah jam lagi. Tahu bablas gitu kan. Kadang Allah udah bangun itu kadang-kadang. Itu pengalaman ya, kadang-kadang suka begitu ya. Kadang-kadang ada kalanya begitu. Nah ini jadi Allah kita ternyata Allah akan berikan mudahkan ya. Makanya ada doa dari seorang ulama di Jakarta, katanya doanya gini aja, doa bagaimana supaya kita semangat gitu kan. Akhirnya doanya pakai bahasa Indonesia, Allah mau paksain gitu. Allah mau paksain, udah paksain gitu. Ketika malas, karena tantangan dalam kehidupan kita ini yang paling berat adalah malas, ya kan? Malas ini, malas. Nggak semangat kita malasnya. Karena ada dua godaan yang kita hadapi dalam hidup ini. Yang pertama malas, yang kedua godaan setan ya gitu ya. Bujukan setan dan macam-macam. Udah tidur aja gitu kan. Enak kan tidur gitu kan gitu ya. Apalagi ini hujan gitu kan misalnya nanti kalau keluar kan dingin gitu. Apalagi kamu badannya kurang sehat tuh. Nanti besok angin lagi kan. Ada aja macam bisikan-bisikan. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga ya. Jadi Allah akan mudahkan segala urusannya. Kemudian yang keempat dalam ayat 5, wa miyattaqillaha yukaffir anhu sayyiati wa ya'dhum ajran. Nah, di sini langsung dua. Pahalanya, keutamaannya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah yukaffir anhu sayyi'ah. Allah akan hapuskan segala kesalahannya. Subhanallah. Dengan kita bertakwa, Allah hapuskan kesalahan kita. Kemudian wa ya'dhum lahu ajra, dan Allah memberikan pahala yang besar. Kan ya. Pahala yang besar ini keutamaannya. Nah, kemudian dalam surat Al-A'raf ya. Ini secara umum untuk bangsa dan negara ya. Untuk sebuah qaryah ya.
untuk sebuah negara ya. Dalam surat Al-A'raf nanti bisa dibaca yaitu ayat 90. Nah, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Yang artinya seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Dari langit, dari bumi ya. Kita seperti kita Indonesia ini termasuk subur. Makanya kita kadang-kadang ngeri kita tinggal ya di Indonesia. Indonesia negerinya yang subur dan makmur, tapi bisa jadi nanti akan berubah menjadi tidak subur ketika penduduknya tidak beriman dan tidak bertakwa. Atau tidak pandai bersyukur. Di dalam Al-Quran pernah ketika kita membahas tentang syukur nikmat, itu ada sebuah negeri yang tadinya memiliki tanah yang subur dan makmur, buah-buahnya enak-enak, kemudian Allah rubah menjadi buahnya pahit. Yang tadi enak kok jadi nggak enak gitu kan, pahit. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu berarti yang kelima ya, yang keenam bahkan ya. Kemudian yang terakhir dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, surat 49, ternyata orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling mulia ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa ya. Ayatnya diawali dengan panggilan terhadap manusia. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya pencipta kamu terdiri dari laki-laki, ada perempuan ya. Kita ada laki-laki, ada perempuan. Kita kalau laki-laki semua aja nggak enak kan, perempuan semua aja nggak enak, ada laki-laki ada perempuan ya. Nah berbeda-beda ya. Kemudian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk apa? Untuk saling mengenal, untuk ta'aruf. Makanya ada istilah ta'arufan gitu. Mau ngapain? Mau ta'arufan gitu. Mau kenalan gitu kan. Laki-laki kenalan gitu. Sama siapa kan. Nah berarti sama perempuan. Atau bangsa ini kenalan dengan bangsa ini. Terus semuanya untuk ta'aruf, untuk saling mengenal. Mestinya untuk saling membantu gitu kan. Makanya ada istilah kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik antar negara. Tapi ternyata ada juga kerjasama yang tidak baik jadinya kan gitu. Nah ini. Nah oleh karena itu kemudian di kalimat di tengahnya di situ inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa ya. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa. Makanya apa alatnya? Ternyata alatnya adalah puasa. Jadi puasa itu adalah alat satu di antaranya ya, alat untuk supaya kita bertakwa ya. Tapi tidak hanya bertakwa ya. Sebetulnya ibadah juga itu termasuk alat supaya kita menjadi orang yang bertakwa, ibadah. Makanya dalam surat Al-Baqarah yang paling awal, yang panggilan terhadap manusia, yang sering saya baca juga di waktu sholat, itu hanya untuk mengingatkan. Kenapa saya sering baca itu? Juga untuk kita mengingatkan ya kepada kita ya, bahwa tugas kita yang paling utama adalah ibadah, ya kan itu ya. Makanya di situ ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan juga yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu. Nah, di situ ada kata la'alla juga, la'allakum tattaqun, sama dengan puasa kan, la'allakum tattaqun ya. Semoga pasti menjadi orang yang jadi kalau kita beribadah dengan baik, maka itu pun kita akan menjadikan kita termasuk orang yang beribadah, bertakwa. Jadi berarti tidak hanya puasa, sholat juga itu adalah
menjadikan diri kita sebagai orang yang bertakwa. Ya. Makanya ada ciri-ciri orang yang bertakwa nanti. Siapa ciri-ciri orang yang bertakwa? Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu tentang keutamaan ya, keutamaan takwa. Dan kalau kita kaji ayatnya mungkin masih ada lagi yang lainnya gitu ya. Tapi itu yang baru saya catat, bahwa yang pertama insya Allah akan berikan jalan keluar ya. Kemudian yang kedua yaitu akan diberikan rezeki dari yang tidak terduga-duga. Kemudian yang ketiga dimudahkan segala urusannya ya. Yang keempat akan Allah hapuskan segala kesalahan kita. Dan yang kelima Allah akan memberikan pahala yang besar. Nah berarti 5 ini yang utama ya. Kemudian kalau yang tadi di surat Al-A'raf keberkahan itu kan termasuk pahala ya. Keberkahan juga termasuk kita akan diangkat menjadi orang yang mulia, paling mulia di sisi Allah ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita coba sekarang mengkaji berkaitan dengan pengertian takwa ya. Nah di situ dalam ayat surat Al-Baqarah dua-duanya tadi ya, di ayat 20 yang kalau salah yang tadi, kemudian di ayat 183 itu ada kalimat lil muttaqin ya. Kata lil muttaqin saya coba lihat pengertian lil muttaqin dalam surat Al-Baqarah ayat 2 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah ini yang sering kita baca di zikir dan lain-lain gitu kan. Nah di situ lil muttaqin ya. Bahwa Al-Qur'an sebagai hudan lil muttaqin bagi orang yang bertakwa. Nah, siapa orang yang bertakwa itu? Nah, kemudian saya coba baca di tafsir Jalalain bahwa di situ lil muttaqin itu diartikan, ditafsirkan di situ as-sarina ila taqwa bimsalil awamiri wajtanabin nawahi la taqauhum bizalikanna. Ya, lil muttaqin as-sarina ila taqwa adalah orang yang ditetapkan untuk menuju takwa ya. Jadi orang yang ditetapkan dia sebagai takwa. Bimsalil awamiri wajtanabun nawahi, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Makanya pengertian para ulama yang lebih populer ini ya. Jadi apa itu takwa? Melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah ternyata banyak ya. Perintah Allah banyak. Misalnya amiri wajtinabi nawahi, dan itu adalah larangan ya. Nah, yang setelah saya kaji ayat yang panggilan pernah saya sampaikan. Itu ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ternyata itu ada 86 ayat ya. Tuh banyak sekali 86 ayat yang di dalamnya ada perintah dan ada larangan. Ya, kalau 80 berarti kalau perintahnya setengah-setengah aja kan berarti 40 kan gitu ya. 40 perintah, 40 larangan gitu ya. Nah, sementara yang baru kita laksanakan baru berapa kan gitu kan. Termasuk perintah puasa kan gitu ya. Itu awalnya ya ayyuhalladzina amanu, dan kemudian yang lain-lain ya. Banyak perintah Allah di dalam Al-Qur'an ya. Tapi kita dalam bertakwa ini ternyata sesuaikan dengan kemampuan kita ya. Dalam At-Taghabun, surat At-Taghabun bahwa di sana ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah, yaitu sesuai dengan kemampuan ya. Bahkan kalau dalam surat Ali Imran di sana kita disuruh bertakwa dengan sungguh-sungguh ya kan gitu ya. Di mana di sana diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya. Bahkan ini sering dibaca oleh para khatib. Itu kayaknya nggak pernah ketinggalan tuh ayat ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Artinya kita bertakwa itu sungguh-sungguh. Nah, kemudian ayat tadi di ayat surat At-Taghabun di sana bahwa ittaqillah mastata'tum. Bertakwalah pada Allah sesuai dengan kemampuan tetap ya.
Karena kita memang tidak akan mampu tanpa pertolongan Allah melaksanakan semuanya. Ya, gitu ya. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi pengertian takwa, gitu ya. Bahkan di dalam kalau saya baca di dalam tafsir Ibnu Katsir itu ternyata pengertian dari takwa itu lebih banyak ya. Orang yang bertakwa yaitu orang mukmin yang memelihara dirinya dari menyekutukan Allah. Nah, itu yang pertama. Jadi tidak menyekutukan Allah. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang tidak menyekutukan Allah. Ya, dia orang yang beriman. Ya. Kemudian yang kedua mengesakannya. Yang ketiga beramal dengan menaatinya. Yang keempat takut terhadap azabnya. Kemudian yang berikutnya menjaga diri dari yang diharamkannya. Dan yang kelima mengharapkan rahmatnya. Nah itulah pemahaman tentang takwa dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya. Kemudian dari segi bahasa dalam kamus bahwa takwa itu artinya kata takwa itu artinya takut akan Allah. Jadi takwa kalau dari segi bahasa itu makanya disebut ittaqullah, at-taqwa itu artinya adalah takut kepada Allah. Ya. Dari kata tukoh, tukon, takwa, at-taqi, ya, jamaknya at-qiyah, al-muttaqi, yaitu orang yang takut akan Allah. Tapi takut akan Allah bukan berarti takut seperti kayak takut sama harimau ya gitu kan. Tapi justru kita takut sama Allah, justru kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Cara mendekatkan diri kita kepada Allah antara lain melalui sholat. Ya. Tapi sholatnya kita berusaha khusyuk. Cuman untuk mendapatkan sholat khusyuk ini memang tidak mudah ya, itu berat ya. Apalagi kadang-kadang lontaran pikiran dalam kita itu kan kadang banyak ya. Ya mungkin ya ketika kita sholat kadang-kadang ingat macam-macam ya. Ada aja ini. Tapi tetap ya kita yakin bahwa untuk kita khusyuk antara lain kita memahami bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, gitu kan. Dan juga yang ketiga bahwa ada malaikat yang selalu mengawasi kita. Ya. Kayak kita nih gini kan, ada kameranya. Ternyata awal-awal beda gitu kan. Ketika kita di depannya ada kameranya dengan tidak, kadang-kadang beda gitu kan. Wah, saya harus sungguh-sungguh nih gitu kan gitu. Karena ini direkam gitu kan gitu ya. Bahkan kalau mungkin Pak Guru mungkin sering syuting gitu kan, ketika salah langsung cut ya kan, cut gitu kan gitu. Tapi ini kan ketika kita sholat salah kan nggak di-cut kan gitu kan. Tapi kita terus ya kita kembalikan ya kepada ketika pikiran kita kemana-mana kita kembali auzubillah minasyaitonir rajim, kita buang perlindungan kepada Allah terus ya, kita kembalikan lagi terus ya, tapi kita berusaha ya. Nah makanya dengan berjamaah insya Allah khusyuknya bisa full ya, makin banyak jamaahnya berarti makin baik ya. Kenapa? Karena mungkin imamnya kurang full khusyuknya, tapi barisan yang pertama mungkin yang ini di sininya, yang barisan kedua di tahiyatnya bisa jadi. Jadi ketika digabung itu menjadi full khusyuk ya gitu ya. Baik itulah antara lain keutamaan dari sholat berjamaah ya kan itu. Sama dengan kalau kita jual mangga satu karung kan gitu kan. Dengan satuan ya kan gitu. Kalau satu karung ya semuanya harus dibeli kan gitu kan. Tapi kalau kalau beli yang satuan kita milih mana yang terbaik kan gitu ya. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pengertian tentang takwa ya. Nah, sekarang yang terakhir ciri orang yang bertakwa. Nah, ternyata ciri orang yang bertakwa ini yang pertama dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ya, di depan ya. Paling depan sekali ya, dan kita insya Allah sudah hafal semuanya ya. Yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 2, 3 dan 4 ya. Nah, dalam ayat 2, 3 dan 4 di situ ada ciri orang yang beriman. Beriman yang pertama orang yang bertakwa. Pertama orang yang beriman orang bertakwa itu beriman. Beriman kepada yang gaib di situ ya.
nggak langsung menunjuk kepada Allah, tapi kepada yang gaib. Gitu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, makanya Al-Quran itu sendiri sudah tafsir sebetulnya. Artinya satu ayat dijelaskan oleh beberapa ayat dalam Al-Quran. Bahkan di ayat terpisah ada lagi yang menambahkan, lebih menjelaskan lagi. Ya, gitu. Nah, kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 2, 3, dan 4. Di sana ciri orang yang bertakwa, yang pertama adalah beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua salat. Yang ketiga berinfak. Nah, kemudian yang keempatnya ditegaskan lagi kaitannya dengan keimanan, dan yang kelima beriman kepada kita dan beriman atau meyakini akhirat. Berarti dalam surat Al-Baqarah ayat 2, 3, dan 4 itu ada 3 ya. Kalau kita lihat ya, kalau kita di ringkas, yang pertama orang yang bertakwa adalah orang yang beriman. Ya. Kemudian yang kedua orang yang mendirikan sholat, dan yang ketiga orang yang berinfak. Nah, gitu ya. Nah, ini ciri dari orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua dalam surat Al-Baqarah, nah lebih ditegaskan lagi di sana ternyata orang yang bertakwa yang sesungguhnya. Nah, ini ada tambahannya lagi kan gitu ya. Nah, ternyata yang pertama beriman juga. Ya, bisa dibaca nanti laisal birro ang tuwal wujuhakum qibala masjid wal maghrib walakinal birro man amana billah. Ya, dan seterusnya. Di sini saya coba bacakan artinya aja, pemahamannya. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 177 ya. Di sana yang pertama beriman. Nah, cuman berimannya di sini lebih dirinci. Beriman kepada siapa? Kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, dan kepada nabi-nabi. Jadi ada 5 yang harus kita imani dalam ayat tersebut. Ya. Berarti ini rinciannya, lebih jelasnya lagi masih dalam surat Al-Baqarah. Kemudian yang berikutnya yaitu memberikan harta yang dicintainya. Ya, memberikan harta yang dicintainya. Wa atal mala ala hubbihi. Kepada siapa? Jadi ini harta di luar zakat ya. Di luar zakat yang kita berikan ya. Yang pertama kepada kerabat. Ya, kerabat. Kerabat ini artinya qorib ya. Keluarga kita terdekat. Yang keluarga kita terdekat siapa? Orang tua ya. Bapak, ibu ya gitu ya. Terus istri kita, anak kita gitu kan. Pokoknya dari keluarga, kerabat ya. Dari kerabat kepada kerabat. Kemudian yang berikutnya anak yatim. Nah, anak yatim yang memang lebih dekat kepada kita kan. Nah, baru miskin. Ya, baru berikutnya ibnu sabil, kemudian yang kelimanya peminta-minta asail ya. Dan kemudian yang keenamnya hamba sahaya. Nah, berarti di sini lebih menjelaskan lagi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sholat juga. Di sini lebih tegaskan lagi tentang sholat. Nah, yang berikutnya, yang keempat, yaitu zakat. Nah, zakat ditegaskan lagi. Berarti tadi wa'atal malah itu di luar zakat. Ya. Jadi oleh itu, kalau kita ngasih orang tua, jangan dari zakat kita, jangan. Karena zakat itu sebutnya lebih cenderung kepada kotoran. Ya. Jadi berarti makanya di luar zakat itu kan kita membersihkan. Kalau kita zakat kan membersihkan gitu kan. Makanya kalau zakat ini tidak ada untuk anak yatim, tidak ada. Yang ada langsung fakir dan miskin dan seterusnya ke bawah. Ya. Nah, jadi oleh itu kalau kita memberikan kepada kerabat kita itu upayakan di luar zakat. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah menepati janji. Nah, ya, menepati janji. Dan yang terakhir adalah sabar. Nah, ini sabar. Nah, ternyata sabar ini lebih banyak berkaitan dengan puasa, ya, gitu ya. Jadi makanya tadi bahwa puasa membentuk manusia yang bertakwa. Antara lain apa? Kesabaran. Ya. Makanya bulan puasa bulan sabar. Sabar kan kita ya. Dari pagi sampai sore kita sabar menahan lapar dan haus. Ya. Tapi yang paling berat adalah menahan nafsu kita ya, terutama untuk tidak berbicara yang tidak baik gitu ya.
kita berusaha yang baik-baik. Ya. Kemudian sabarnya di sini juga sabar dalam penderitaan, wal ba'sa iwadar, ya. Dalam kemelaratan katanya gitu ya. Kemudian penderitaan dalam perang ya. Karena ketika kita puasa kan menderita kita satu sisi ya. Mungkin kata kalian ngapain sih umat Islam harus menyiksa diri buat lapar-lapar kan gitu ya. Nah itu ternyata latihan untuk sabar. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu lagi mungkin waktunya udah lebih ya. Ya baik kaitannya dengan dalam surat Ali Imran ya. Dalam surat Ali Imran yaitu ayat 134 dan 15 ya. Yaitu yang ayatnya di situ A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Nah, di situ ada janji Allah akan diberikan ya kepada orang-orang yang bertakwa ya. Baik saya lihat dulu di Al-Qur'an. Ya, baik. Nah, penjelasan tentang uiddat lil muttaqin ya. Jadi wasari'u ila magfiratin. Bersegeralah menuju ampunan Allah mirrobikum dari Tuhan kamu, wajanah dan surga, arduhas samawati wal ardh yang luasnya seluas langit dan bumi ya gitu. Jadi jangan takut nggak kebagian kapling ya gitu kan. Dan bahkan kaplingnya luas-luas gitu kan. Arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa kan itu. Jadi surga dan ampunan itu yang diberikan. Makanya bulan puasa adalah bulan ampunan ya. Makanya kita songsong bulan puasa tentunya dengan gembira, dengan persiapan-persiapan. Insya Allah kita tinggal seminggu lagi ya. Jadi Sabtu depan ya mungkin kita sudah puasa ya. Kalau nggak Sabtu ya Minggu ya gitu. Kayaknya sih nggak sampai Senin ya. Senin mulai enggak ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan Sabtu ya. Kalau nggak Sabtu paling Ahad ya. Nah itu kita puasa berarti Sabtu ini yang bisa jadi Sabtu terakhir di luar puasa ya gitu ya. Makanya alhamdulillah kita bahas berkaitan dengan puasa itu salah satu persiapan berkaitan dengan puasanya. Nah, dalam ayat ini kemudian penjelasan lil muttaqin di sini dijelaskan ditafsirkan oleh ayat. Makanya tafsir itu ada tafsirul ayat bil ayat, tafsirul ayat bil hadis. Kemudian tafsirul ayat bil ra'yu. Nah gitu. Nah itu yang menjelaskan tentang ini itu ternyata dalam tafsir Ibnu Katsir ya gitu. Tapi banyak tafsir-tafsir yang lain ya gitu. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri orang yang bertakwa berdasarkan ayat itu, yang pertama alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Ya. Nah, yang pertama adalah orang yang berinfak baik dalam keadaan sempit ataupun lapang ya. Baik lapang jadi kadang-kadang kita nanti saya mau berinfak kalau saya udah kaya gitu. Jangan nunggu kaya ya. Pokoknya kita ada dana, ada uang, saya mau infak berapa kemampuan kita ya. Terus yang kedua, wal kadhiminal ghaidz. Nah, ini yang berat ya. Ini kaitannya dengan puasa nih. Wal kadhiminal ghaidz, menahan amarah. Ya, paling berat kan menahan amarah. Kita kalau lagi marah kadang-kadang apa aja mau dirusak kan ya. Pas pada udah rusak, oh sayang ya. Gitu ya. Ya. Makanya kadang-kadang ada yang kita sayang pun karena kita kesel kadang dimarahin ya. Makanya nanti kita punya istri yang kita sayangi ya. Nah istri ini harus kita sayang gitu. Sayang. Tapi ketika lagi ngeselin, nah kadang-kadang ada yang sampai KDRT. Nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak ya. Gitu. Kita tahan ya, tahan diri ya. Gitu. Wal kaziminal ghaiz, menahan amarah. Kemudian yang ketiga yaitu wal afina aninas. Jadi pemaaf. Nah ini ya, pemaaf. Memang banyak kadang-kadang teman kita atau apa ada yang ngeselin ya. Jangankan itu anak kita, istri kita, ya kadang-kadang ngeselin kan itu kadang-kadang ya. Tapi tetap kita maafkan ya. Nanti ada ayat yang lebih
menjelaskan lagi tentang anak dan istri kita menjadi pemaaf, tetap maafkan dan hati-hati dan pemaaf ya. Mungkin perlu kajian khusus itu ya ada ya. Kemudian yang berikutnya yang keempat itu di ayat berikutnya ya. Jadi ayat 134-nya itu ada 3 ya. Jadi yang pertama infak, yang kedua menahan amarah, yang ketiga jadi pemaaf. Dan Allah membuat kalimat wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka dengan orang yang berbuat baik ya, muhsinin. Nah, kemudian di berikutnya dijelaskan lagi yaitu walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarallah. Dan apabila dia melakukan fahisah, kesalahan, kejelekan ya, atau perbuatan aw zalamu anfusahum, atau menzolimi diri sendiri. Kadang-kadang kita terhadap diri kita aja kadang-kadang zolim gitu ya. Karena malas makan, kadang-kadang kita nggak mau makan gitu kan gitu ya. Nah, kita harus paksain ya. Kenapa? Karena tubuh kita pun ada haknya kan gitu ya. Waktunya makan gitu kan gitu ya. Nah, gitu ya. Karena itu ternyata kebutuhan. Makanya kemarin sudah pernah dibahas tentang ayat yang berkaitan dengan makan itu banyak sekali. Lebih dari 10 ayat yang merintahkan agar kita makan ya gitu ya. Nah, ini baik ya. Itu apabila dia menzalimi diri sendiri, kemudian zakarullah, dia ingat kepada Allah, berzikir. Jadi ketika kita melakukan perbuatan tidak baik dan menzalimi, kita ingat Allah, kita zikir Allah. Fastaghfaru, dan mohon ampun atas li dzunubihim, dosa-dosanya. Kemudian ditegaskan lagi, wa may yaghfirul dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Makanya mohon ampun kepada Allah, bersegera. Karena ayat di atas tadi wasari'u, maka berlarilah ya. Cepat-cepatlah untuk memohon ampun ya. Jangan ditunda. Ntar aja, saya punya salah sama teman, sama tetangga. Nanti aja lebaran minta maaf ya. Kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Makanya perintah untuk cepat-cepatnya. Kemudian yang terakhir, walam yusirru ala ma fa'alahu wa ya'lamun ya. Walam yusirru, dan tidak meneruskan perbuatan dosa ya. Tanggung gitu, kepala tanggung atau terlanjur, udah lanjutin aja dosanya gitu, jangan ya. Jadi udah kita ingat, segera ingat Allah, jangan terlanjur gitu kan. Udah terlanjur basah gitu kan, nyebur sekalian gitu. Nah, itu jangan ya. Jangan istilah terlanjur basah, enggak ya. Begitu kita ingat, segera balik, segera kita berbalik ya. Nah, inilah tafsir berkaitan dengan kata takwa ya. Jadi ada 3 yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu tadi tentang keutamaan orang yang bertakwa. Yang kedua pengertian takwa. Yang ketiga ciri-ciri orang yang bertakwa. Karena waktunya kalau dibahas masih panjang ya. Bahkan saya buat catatan tentang potret orang-orang yang bertakwa. Insya Allah nanti Ramadan aja ya. Tapi ini menurut Imam Al-Ghazali ya, potret atau ciri-ciri orang yang bertakwa menurut Imam Al-Ghazali ya. Berarti ini lebih dari kepemahaman tasawuf ya gitu ya. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi ini. Sekali lagi mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi duduknya kita di sini dicatat sebagai amal saleh kita yang terbaik ya. Sekali lagi yang menghantarkan kita mendapatkan ampunan, mendapatkan ilmu juga gitu dan lainnya. Baik, lebih dan kurang mohon maaf, kita tutup dengan membaca. Kalau ada yang bertanya kayaknya udah kesiangan ya. Atau ada yang bertanya? Cukup ya, baik. Kita cukupkan, kita tutup membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang mohon maaf, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Alhamdulillah ya tawakufan ya hari ini ya puasa. Alhamdulillah kita tawakufan ya. Alhamdulillah. Tinggal jalan-jalannya belum?
mudah-mudahan saya doain